kita kan siang ini ada mata kuliah governance digital. Gimana kalau kita diskusi duluan? Oh iya, boleh. Kemana? 2526 yuk. Ayo. Oi, Oh, ayo berangkat. ayo. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Yes, including you watching over there. Today we're diving into a chill but serious topic, ethics in digital governance. Wow, so cool. Berat nih temanya, Stella. Kita pasti bisa. Biar ringan, kita kenal dulu ya. Betul, dimulai dari aku, Stella Angelika Putri, yang akan menjadi pematik diskusi kali ini. Aku Ahmad Muradi siap menambahkan sudut pandang dari sisi kebijakan. Aku Muhammad Rafi siap jadi penyimbang antara teknologi dan kemanusiaan. Aku, Dina Helmina, siap meramaikan diskusi dengan sudut pandang pengguna digital. Aku, Nurhida Astuti, fokusku di transparansi dan keterbukaan data. Aku, Ikral Dina, siap membahas aspek perlindungan data. Aku, Mauida Rahma, terkait dengan isu inklusivitas digital. Aku, Mina Latifah, aku akan bantu bahas studi kasusnya nanti, biar lebih nyata. Aku, Natasha, siap mendalami aspek akuntabilitasnya. Dan aku, Robi Saputra, siap kasih insight soal tantangan etika yang paling sering muncul di lapangan. Oke, lengkap. Sekarang kita masuk ke intinya. Etika dalam governansi digital itu apa sih? Rafi, coba kasih elevator pitch-nya. Gini simpelnya, governansi digital itu kan soal bagaimana pemerintah mengelola layanan publik pakai teknologi. Etika di dalamnya itu aturan moral dan nilai-nilai yang harus dipakai saat merancang, menerapkan, dan mengoperasikan sistem digital itu. Berarti bukan cuma soal software atau server yang aman secara teknis dong. Tepat, etika memastikan teknologi itu melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Poin utamanya ada 3. Menurutku, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Aku setuju sama transparansi. Kan percuma kalau semua serba digital. Masyarakat nggak tahu gimana datanya diproses. Ini penting untuk masyarakat percaya. Nah, dan ini nyambung ke akuntabilitas, Murad. Kalau ada error atau penyalahgunaan, siapa yang bertanggung jawab? Di dunia digital, jejak itu harus jelas. Biar gampang ditelusuri, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dibuat oleh sistem mereka. Nah, kalau kita ngomongin soal trust sama data, aku jadi kepikiran ke perlindungan data pribadi atau PDP. Soalnya itu tuh etika paling dasar banget, dan data kita termasuk aset berharga. Jadi pemerintahan harus bisa jamin data kita nggak bocor, nggak dijual, dan cuma dipakai sesuai tujuan awal kita. Sip, jadi intinya integritas sistem dan pelindungan hak warga negara. Selanjutnya, tantangan.
Yuk Robi, tantangan etika apa yang paling sering kamu lihat? Tantangannya sangat banyak. Yang paling nyata itu ialah digital divide atau kesenjangan digital. Etikanya kan semua warga harus mendapatkan pelayanan yang sama. Tapi kalau ada yang tidak mendapatkan akses internet atau tidak melek teknologi, itu sama saja sudah melanggar etika inklusivitas. Aku setuju, Robi. Kalau inklusivitas digital itu sifatnya wajib. Governance digital nggak cuma hanya untuk melayani masyarakat yang di kota-kota besar dan melek teknologi. Untuk desainnya harus user-friendly buat semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Selain inklusivitas, ada isu bias algoritma. Kalau data yang dipakai untuk melatih AI-nya, pemerintah itu bias. Misalnya, cuma data dari satu kelompok saja. Keputusan yang dikeluarkan oleh sistem itu juga diskriminatif. Ini fatal karena melanggar etika keadilan. Benar Mina, keadilan di sini artinya memastikan algoritma itu tidak memprioritaskan kelompok tertentu bahkan merugikan minoritas. Pemerintah harus melakukan audit etika pada AI mereka. Jadi, etika dalam governansi digital itu bisa dirangkum jadi beberapa pilar penting. Aku coba sebutin, yaitu pertama, kerahasiaan data atau PDP. Yang kedua, transparansi ke pengambilan keputusan. Yang ketiga, akuntabilitas. Dan keempat, keadilan atau non-diskriminasi dan inklusivitas akses. Mantap Dina, itu sudah mencakup semua prinsip. Selanjutnya, yuk kita masuk ke studi kasus. Bayangkan kasus ini. Pemerintah kota X menerapkan sistem tilang elektronik yang dilengkapi AI untuk mendeteksi pelanggaran. Tetapi, walaupun secara teknologi hal tersebut merupakan hal yang canggih, tapi warga mulai resah karena merasa wajah mereka ataupun data wajah mereka itu mulai dikumpulkan secara masif. Bahkan, ada laporan bahwa sistem tersebut menilang kendaraan tua di daerah tertentu. Apa masalah etikanya? Oke, ini studi kasus yang sempurna. Setidaknya ada 3 isu etika yang muncul. Isu pertama, perlindungan data pribadi atau PDP dan kerahasiaan. Iya benar, ngambil data wajah secara besar-besaran. Buat atlet, apalagi pas orang lagi melanggar, itu bisa dibilang agak berlebihan sih. Pemerintah harusnya jelasin data apa aja yang diambil, buat apa, disimpan di mana, dan sampai kapan bakal dihapus. Soalnya warga punya hak tahu hal-hal kayak gitu, sesuai prinsip kerahasiaan data. Isu kedua, bias algoritma dan keadilan. Jika benar, sistem lebih sering menilang di daerah tertentu atau kendaraan tua, itu bisa jadi bias algoritma. Mungkin data latihannya tidak representatif. Ini melanggar etika keadilan dan non-diskriminasi. Teknologi harusnya netral. Isu ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Siapa yang bertanggung jawab jika AI-nya salah tilang? Pemerintah harusnya punya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Mereka juga harus transparansi soal logika atau aturan main yang dipakai AI dalam menentukan pelanggaran. Warga berhak membantah dan sistem harus bisa diaudit. Intinya, governansi digital bukan cuma soal efisiensi. Efisiensi tapi melanggar hak asasi itu gagal secara etika. Solusinya harus ada audit etika berkala pada semua sistem yang berbasis AI yang digunakan pemerintah. Dan yang paling penting harus ada mekanisme umpan balik atau feedback yang mudah diakses dan inklusif. Bagi warga yang merasa dirugikan, harus punya jalan untuk mengajukan protes tanpa ribet. Diskusi yang padat. Jadi, kunci dari governansi digital yang beretika adalah menggeser fokus dari bisa melakukan apa secara teknologi menjadi haruskah kita melakukan hal ini secara moral dan etika. Nah, biar lebih seru, yuk kita saksikan video berikut. Gimana nih? Kan plat motor aku mati 1 tahun yang lalu. Aku capek. Suaranya tuh kayak suara Mina deh. Iya. Tuh dari bajunya emang baju Mina kan? Iya itu baju Mina. Kita sini. Kenapa sih nangis-nangis? Tadi kami lewat lampu tilang elektronik. Terus aku baru ingat kalau plat motor aku itu mati 1 tahun yang lalu.
Ih, bisa-bisanya. Gimana, Din? Red, ntar. Sebelum kita lanjut bahas, kita pindah tempat dulu. Panas banget. Oke. Nah, kalau gini kan enak. Nah, teduh. Ayo kita lanjut. Jadi ini pembahasannya menarik banget. Sesuai dengan materi yang pernah kita bahas mengenai etika governansi digital. Kalian berdua tuh mengalami langsung 3 isu etika digital pemerintah. Hah? Apa tuh? Pertama, perlindungan data pribadi. Jadi kamera itu tuh ngambil data wajah dan nomor motor kalian, bahkan kendaraan kalian juga. Nah, harusnya pemerintah itu transparan data apa yang diambil dan disimpannya sampai kapan. Kedua, bias algoritma. AI itu bisa mendeteksi pelanggaran lebih keras ke kendaraan yang dianggap berisiko, termasuk kendaraan tua atau yang STNK-nya bermasalah. Nah, kalian tadi termasuk nih, jadi salah satu korban bias tersebut. Jadi, motor tua dan plat mati itu langsung dicurigai. Bisa jadi, itu merupakan pelanggaran etika keadilan. Tenang, ini bukan salah siapa. Justru ini adalah contoh nyata isu etika governansi digital. Pemerintah juga harus transparan, jelasin kenapa AI memotong semua kendaraan, dan gimana data kalian dipakai, dan siapa yang bertanggung jawab kalau sistem ini salah tilang. Dan harus ada mekanisme komplain yang gampang kan? Lah, kok nyambung? Iya, kan aku dari tadi dengerin kalian mulai sana. Nah, iya, warga juga harus punya jalur feedback kalau merasa dirugikan. Nah, persis studi kasus yang pernah kita bahas. Secanggih-canggihnya sistem, kalau tidak beretika, ya tetap salah. Efisien aja nggak cukup. Ya udah, baik. Besok aku akan bayar pajak. Tapi serius, sistem kayak gini harus jelas ke warganya. Nah, udah kelar kan pembahasan kita? Karena udah lumayan gelap ya harinya, jadi yuk kita pulang. Ayo. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung diskusi. Sebelum kita tutup, boleh nih satu kalimat dari teman-teman semua mengenai etika dalam governansi digital. Teknologi harus berpihak kepada kemanusiaan. Utamakan hak-hak pengguna di atas segalanya. Tanpa transparansi, tidak ada kepercayaan. Pastikan data pribadi adalah kedaulatan warga. Governansi digital harus inklusif untuk semua. Algoritma harus bebas bias dan menjamin keadilan. Tiap kebijakan digital harus ada akuntabilitas yang jelas. Etika adalah fondasi kesuksesan digital. Regulasi harus sejalan dengan perkembangan etika. Dan dari aku, mari kita jaga agar governansi digital menjadi alat untuk kebaikan bersama, bukan sekadar alat untuk kekuasaan. Terima kasih banyak untuk diskusi hari ini. Dan sampai jumpa di proyek selanjutnya. Dadah! Ya. Wah. Pada kemanusiaan. Oke. Bayangkan kasus ini. Sama transparansi. Kan ujung mah. Kalau sudah Jangan tercepat. ya. Nanti bukan cuma soal software atau server yang aman untuk secara teknis salah. Tepat, etika memastikan. Wow, so cool. Tapi berat nih temanya. Nah, ini nyambung. Aduh, bahas semua. Oke. Sistem bisa. Tiga. Pemerintah juga dah. Tiga. Tadi tuh kami kisah. Jadi tadi tuh mati tahu